Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena oleh kasih dan anugerah-Nya, hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Di tengah dunia yang penuh pencobaan, godaan, dan tekanan hidup, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah diuji oleh iblis. Namun, Dia menang, dan dari kemenangannya, kita belajar bagaimana menghadapi setiap ujian dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan buka telinga rohani kita untuk firman Tuhan. Ayat Alkitab, Matius 4 ayat 1-11. Yesus dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah ia berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar satu kebenaran penting. Diuji bukan berarti tidak dikasihi Tuhan. Yesus diuji bukan karena ia lemah, tetapi karena iblis selalu berusaha menjatuhkan mereka yang hidup dalam kebenaran. Yesus diuji saat ia lapar, lelah, dan sendirian. Sama seperti kita sering diuji saat kondisi kita sedang lemah. Pertama, ujian kebutuhan. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Iblis ingin Yesus memakai kuasanya demi kepentingan diri sendiri. Pelajaran bagi kita, seringkali kita tergoda untuk mencari jalan pintas, menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Yesus mengajarkan, firman Tuhan lebih penting daripada keinginan daging. Kedua, ujian kesombongan dan pamer iman. Iblis membawa Yesus ke bubungan baik Allah dan berkata, "Jatuhkanlah dirimu." Pelajaran bagi kita, jangan mencobai Tuhan dan jangan menjadikan iman sebagai ajang pamer. Iman sejati adalah ketaatan, bukan pembuktian. Ketiga, ujian kekuasaan dan dunia. Iblis menawarkan seluruh kerajaan dunia jika Yesus mau menyembah Dia. Pelajaran bagi kita, dunia sering menawarkan kesuksesan instan, harta, jabatan, dan popularitas, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu mengorbankan ketaatan kepada Tuhan. Yesus menolak dengan tegas dan berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, Yesus menang bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan firman Tuhan. Artinya, saat kita diuji, pegang firman Tuhan. Saat kita lemah, ingat janji Tuhan. Saat kita tergoda, tetap setia kepada Tuhan. Iblis boleh mencobai, tapi tidak pernah bisa mengalahkan orang yang hidup dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih karena Engkau telah menang atas setiap pencobaan, dan melalui kemenangan-Mu, kami dikuatkan. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Seringkali kami jatuh dalam godaan. Seringkali kami memilih jalan yang salah. Hari ini kami mau belajar dari-Mu. Berikan kami hati yang taat, iman yang teguh, dan kekuatan untuk berkata tidak pada dosa. Tolong kami agar selalu berpegang pada firman-Mu, di saat kami diuji, ditekan, dan dicobai. Kami percaya, bersama Engkau, kami pasti menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari ini kamu sedang menghadapi pencobaan, ingatlah, Tuhan Yesus sudah menang terlebih dahulu untukmu. Tetap kuat, tetap setia, dan jangan lepaskan imanmu. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa like videonya, komen amin sebagai tanda iman, share agar lebih banyak jiwa dikuatkan, dan subscribe channel ini, supaya kita terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.